Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di pembahasan Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Indikator pencapaian pembahasan kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menganalisis Quran Surat Al-Mu'min ayat 12 sampai dengan 14, Quran Surat An-Nahl ayat 78, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. 2. Peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dari Quran Surat Al-Mu'min ayat 12 sampai dengan 14, Quran Surat An-Nahl ayat 78, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32, dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. 3. Peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat Al-Mu'min ayat 12 sampai dengan 14, Quran Surat An-Nahl ayat 78, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32, dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. 4. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang memahami kandungan ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Tahukah kalian, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan melalui serangkaian proses penciptaan yang sangat unik dan menakjubkan. Sebagai makhluk Allah yang sempurna, manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibandingkan untuk makhluk Allah yang lainnya, sehingga manusia mengemban sebuah misi sebagai khalifah Allah di bumi. Perhatikan video berikut. Video tadi merupakan salah satu bentuk dari pembuktian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting dari proses penciptaan manusia. Hal ini telah tersurat dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 12 sampai dengan 14. Bisakah kalian gambarkan bagaimana proses penciptaan manusia yang telah diuraikan oleh Quran Surat Al-Mu'min ayat 12 sampai dengan 14 tadi? Kemudian, coba kalian bandingkan dengan riset para ahli embriologi tentang penciptaan manusia ini. Dan bagaimana menurut kalian letak dari pembuktian Al-Quran sebagai mukjizat yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dari kesimpulan yang dapat kalian gambarkan dari Quran Surat Al-Mu'min tersebut? Ketika kalian sudah memahami proses penciptaan manusia yang Allah jelaskan di dalam Surat Al-Mu'min itu, maka selanjutnya adalah bagaimana manusia itu hidup mempertahankan diri dari lingkungannya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta memberikan kepada mereka bekal-bekal untuk mempertahankan hidup. Karena pada hakikatnya ketika manusia keluar dari perut ibunya, maka mereka dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, dan Allah lah yang memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani sebagai bekal awal manusia untuk bertahan hidup. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kemudian sebagai rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan, maka sudah sepatutnya rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk pengakuan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam beribadah kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Kuasa, dan Zat yang Maha Besar. Setelah Allah memberikan penyempurnaan terhadap proses penciptaan manusia, mulai dari saripati hingga keluar ke dunia, kemudian Allah membekalinya dengan pengetahuan, sehingga Allah menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tahukah kalian apa khalifah itu? Ada sebagian ulama yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk manusia sebagai khalifah karena kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah tersebut. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Kemudian, di antara tujuan Allah menciptakan manusia yang kedua adalah termaktub dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yakni agar manusia tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi dari hakikat penciptaan manusia
dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, diantaranya: 1. Selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. 2. Senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Rangkuman dari materi ini adalah: 1. Proses penciptaan manusia berasal dari saripati tanah, lalu air mani dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang belakang yang dibungkus dengan daging. 2. Manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi pendengaran, penglihatan, dan hati. 3. Manusia ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan manusia jika dibandingkan dengan makhluk yang lain termasuk para malaikat. 4. Tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi kita kali ini.